Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari struktur data, yaitu materi mengenai graf. Graf adalah sekumpulan dari simpul dan busur, di mana G adalah graf, V adalah simpul atau vertex, dan E merupakan busur atau edge, atau bisa kita sebut juga dengan bobot nilai. Sebuah graf mungkin hanya terdiri dari satu simpul. Kita lihat contohnya seperti ini, hanya satu buah simpul. Dan sebuah graf belum tentu semua simpulnya terhubung dengan busur. Seperti ini. A ke D tidak terhubung dan B ke C tidak terhubung. Sebuah graf mungkin mempunyai simpul yang tak terhubung dengan simpul yang lain, seperti ini. Jadi dia sendiri saja, tidak terhubung dengan yang ini dan yang ini. Dan sebuah graf mungkin semua simpulnya saling berhubungan, seperti ini. Semuanya saling berhubungan. Ada graf berarah dan graf tak berarah. Graf berarah contohnya seperti ini. Graf berarah memiliki ciri-ciri ada tanda panah ke arah simpulnya seperti ini. A ke B ada arah panah, A ke B, B ke A ada arah panah di sini. Sedangkan graf tak berarah ditandai dengan tidak adanya arah panah ke arah simpulnya. Seperti ini. Bisa A ke B, sebaliknya B ke A. Ada graf berbobot. Di sini ada graf berbobot berarah. A ke B bobotnya adalah 5 dan B ke A bobotnya adalah 4. Seperti ini ya, kalau graf berarah. Sedangkan graf tak berarah, simpul A antara simpul A dan simpul B bobot nilainya adalah 5, dan sebaliknya bobot simpul B dengan simpul A bobot nilainya 5, sama saja. Istilah pada graf. Insiden. Jika E merupakan busur dengan simpul-simpulnya adalah V dan W yang ditulis E sama dengan V, W, maka V dan W disebut terletak pada E, dan E disebut insiden dengan V dan W. Ada degree, in degree, dan of degree. Degree sebuah simpul adalah jumlah busur yang insidennya dengan simpul tersebut. In degree sebuah simpul pada graf berarah adalah jumlah busur yang kepalanya insiden dengan simpul tersebut, atau jumlah busur yang masuk atau menuju simpul tersebut. Out degree sebuah simpul pada graf berarah adalah jumlah busur yang ekor insiden dengan simpul tersebut, atau jumlah busur yang keluar atau berasal dari simpul tersebut. Adjacent. Pada graf tidak berarah, dua buah simpul disebut adjacent bila ada busur yang menghubungkan kedua simpul tersebut. Simpul V dan W disebut adjacent. Seperti ini. V dan W bisa disebut adjacent. Dan pada graf berarah, simpul V disebut adjacent dengan simpul W bila ada busur dari W ke V. Seperti ini contohnya. Langsung lanjut. Suksesor dan predesesor. Pada graf berarah, bila simpul V adjacent dengan simpul W, maka simpul V adalah suksesor simpul W, dan simpul W adalah predesesor dari simpul V. Pet. Sebuah pet adalah serangkaian simpul-simpul yang berbeda yang adjacent secara berturut-turut dari simpul satu ke simpul berikutnya. Berarah dan representasi matriks dalam representasi graf dalam bentuk matriks. Kita lihat seperti ini. Di sini adalah graf berarah dan berbobot. Misalkan ini A ke B, A ke A, berarti nilainya tidak ada, berarti 0. Berarti tidak di looping di sini. Ya. Sedangkan A ke B nilainya adalah 5. A, B kita masukkan nilainya 5. A ke C, ya terlihat tidak berhubungan. A ke D nilainya 2, kita masukkan 2. Ya seperti itu
selanjutnya seperti itu ya. Representasi graf ke dalam list. Oke. Representasi list graf tidak berarah seperti ini. Misalkan A terhubung dengan B dan D, terhubung dengan B dan D. Kita masukkan B dan D. Sedangkan B anggotanya adalah terhubungnya dengan A, C, dan E. Kita lihat ini B, C, A, dan E. Dia terhubung dengan ini. Sedangkan C terhubung dengan B, D, E. C terhubung dengan B, D, E. Begitupun seterusnya. Agensi list graf berarah. Ya, misalkan ini A berarti itu hubungnya dengan B, ya, B dan D. B hubungnya dengan A dan C. Kita lihat A dan C. Begitupun seterusnya. Oke, cukup sampai di sini materi yang saya berikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.